Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai promosi. Apa saja yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama itu pengertian promosi itu sendiri. Kemudian tujuan promosi, bentuk-bentuk promosi, macam-macam media promosi, dan faktor yang menentukan bentuk promosi. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk membahas materi promosi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, apa hubungan marketing dan promosi? Jadi di sini, hubungan marketing dan promosi adalah dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia, kegiatan pemasaran itu meliputi dari pemenuhan produknya, kemudian dari penetapan harganya, pengiriman barangnya, dan akhirnya mempromosikan barang yang dijual. Pengertian promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen supaya mau membeli barang yang kita jual. Tujuannya untuk apa kita mempromosikan produk yang akan kita jual? Yang pertama tentunya yaitu menyebarkan informasi produk kepada target pasar yang paling potensial. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan kenaikan penjualan, laba ya di sini ya. Kemudian yang ketiga mendapatkan pelanggan baru, konsumen baru, dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang keempat untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Itu adalah tujuan dari promosi. Kemudian untuk yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding dengan produk pesaing. Jadi bisa kita bandingkan, oh kalau saya memakai produk A seperti ini ya, kalau kita memakai produk B seperti ini ya gitu. Kemudian yang terakhir, membentuk citra dari produk itu sendiri di mata konsumen sesuai tentunya yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, fungsi promosi yaitu membujuk dan mengingatkan. Yang pertama, menginformasikan, memberikan informasi. Memberikan informasi tentang apa? Memberikan informasi tentang produk yang mau dijual. Kemudian yang kedua, persuading, membujuk supaya konsumen ataupun calon konsumen mau membeli produk yang kita pasarkan atau produk yang kita promosikan tersebut. Yang ketiga, tentunya reminding atau mengingatkan. Jadi di sini mengingatkan adalah bahwasanya, oh saya mau beli produk A ya misalnya. Oh ya kemarin kan dipromosikan lewat media sosial atau apa, kemudian sudah ada testimoni dari para pemakainya. Oh ya kalau gitu aku tak memakai produk tersebut dah, dengan sekedar misalnya alih-alih mencoba. Kemudian yang keempat menambah nilai. Nilai dari mana? Nilai tentunya dari perusahaan itu sendiri mendapatkan laba yang maksimal. Yang terakhir namanya assisting, yaitu mendampingi upaya lain dari perusahaan. Itu adalah fungsi promosi, yaitu membujuk dan mengingatkan. Kemudian kita lanjutkan apa saja yang termasuk bentuk-bentuk promosi. Yang pertama pastinya periklanan ya. Di sini adalah komunikasi atau pesan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan melalui sponsor atau lembaga lain di luar perusahaan dengan mengeluarkan sejumlah biaya di sini ya. Iklan itu bisa berupa di sini tulisan, kemudian bisa juga berupa gambar, produk atau jasa dengan maksud untuk apa? Untuk mempengaruhi calon konsumen supaya mau membeli barang yang kita jual. Itu namanya periklanan, bentuk promosi. Kemudian yang kedua ada personal selling. Jadi menurut Kotler, Ibu ambil menurut Kotler di sini adalah personal selling adalah penyajian atau presentasi pribadi oleh tenaga penjual dengan tujuan menjual dan membina hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan konsumen. Jadi personal selling itu adalah ikatan pribadi antara si penjual dengan konsumen itu sendiri. Metodenya ini memungkinkan interaksi pribadi antara dua orang atau lebih sehingga kita bisa mengamati dan karakteristik yang lain kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Apa maunya konsumen itu seperti apa sih gitu. Jadi dengan adanya tambahan atau masukan dari si konsumen secara tidak langsung kita akan bisa memperbaiki dari produk yang kita jual. Kemudian yang ketiga ada yang namanya public relation. Adalah upaya perusahaan untuk mendukung kemudian membina citra perusahaan, tentunya citra yang baik ya. Di mana citra yang baik di sini di mata konsumen itu sendiri. Menangkal isu
kemudian cerita dan peristiwa yang dapat merugikan perusahaan yang dilakukan melalui pembinaan hubungan dengan masyarakat. Ini Ibu ambil dari Kodrat 2000. Jadi di sini intinya dari public relation adalah memanfaatkan nilai berita yang terkandung dalam suatu produk, membentuk citra produk yang bersangkutan. Jadi dibandingkan dengan iklan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, public relation di sini mempunyai kredibilitas yang lebih baik karena pembenarannya bisa langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh pihak lain selain oleh pemilik iklan itu sendiri. Kemudian untuk yang keempat ada sales promotion. Jadi sales promotion adalah bentuk persuasi langsung yang menggunakan berbagai insentif yang dapat diatur yang merangsang si konsumen mau membeli produk kita. Sehingga dengan adanya tersebut perusahaan bisa menarik pelanggan baru, mempengaruhi pelanggannya untuk mencoba produk yang akan kita jual, mendorong pelanggan lebih banyak lagi, menyerang aktivitas promosi pesaing karena kita kan ada namanya SPG bisa di sini ya. Kemudian meningkatkan impulse buying, pembelian tanpa rencana sebelumnya, atau mengupayakan kerjasama yang lebih erat dengan pengecer. Itu namanya sales promotion. Dari berbagai macam bentuk iklan, di sini ada macam-macam media promosi. Yang pertama ada promosi online. Jadi promosi online ini bisa dilakukan melalui media sosial. Jadi media sosial di sini seperti ada Facebook, Instagram ya. Jadi lebih banyak jangkauannya. Kemudian yang kedua, promosi online ada namanya marketplace. Jadi di dalam marketplace ini kita bisa menggunakan layanan tambahan seperti iklan berbayar untuk memasarkan produk yang kita jual. Dengan menggunakan marketplace, produk kita akan lebih sering ditampilkan. Jadi kesempatan untuk menarik pembeli atau calon konsumen akan lebih banyak lagi. Untuk selanjutnya ada namanya Google Ads. Jadi di sini Google Ads adalah sejenis iklan berbayar yang bertumpu pada mesin pencari Google. Jadi iklan Google Ads bekerja berdasarkan kata kunci. Jika ingin menggunakan Google Ads, jadi jenis media promosi yang satu ini harus menentukan kata kunci apa yang cocok, yang sesuai dengan produk kita yang akan jual. Selanjutnya ada namanya forum online. Jadi dari berbagai macam media promosi yang saya sebutkan sebelumnya tadi, forum online juga dikenal adalah salah satu media juga banyak digunakan oleh para pelaku usaha. Jadi di sini kita bisa membuat konten ya sehingga bisa menarik lebih banyak konsumen yang mau membeli produk kita. Selanjutnya di sini ada terakhir yaitu email marketing. Jadi dengan adanya email marketing ini lebih unik ya, maksudnya ini lain dengan berbagai macam promosi online yang sebelumnya. Jadi dengan ada email marketing ini, media promosi yang telah sudah disebutkan sebelumnya, kita perlu mengumpulkan apa? Tentunya kita mengumpulkan dari alamat email terlebih dahulu. Setelah mendapatkan alamat email yang mau kita tuju atau alamat email yang kita anggap potensial untuk di follow up, kita baru bisa mempromosikan produk atau jasa kita dengan lebih efektif. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah promosi offline. Jadi promosi offline di sini ada berbagai macam. Yang pertama ada brosur ya. Brosur mungkin semakin jarang digunakan karena sudah banyak melalui media sosial ya. Namun jika desainnya dibuat dengan baik, menarik, media promosi saat ini bisa cukup efektif menjangkau atau memikat calon pembeli potensial. Selanjutnya ada namanya baliho. Di Indonesia iklan baliho masih sangat populer ya. Baliho yang besar-besar dipasang di tepi-tepi jalan misalnya di sini. Untuk menjangkau banyak orang dipasang di jalan yang ramai sehingga dengan demikian pemasaran juga jadi lebih efektif karena banyak dilihat orang tentunya ya. Kemudian ada namanya spanduk. Jadi di dalam media promosi spanduk ini dibuat ringkas agar mudah dipahami secara sekilas. Jika dibuat dengan baik dan dipasang dan ditempatkan di tempat yang tepat, spanduk ini bisa memenuhi fungsi media promosi dengan efektif. Untuk selanjutnya ada namanya banner. Jadi di dalam media promosi banner ini biasanya dipasang dengan penyangga yang berbentuk huruf Y atau berbentuk X ya. Jadi jenis media promosi ini terlihat biasanya dipasang di depan toko ataupun di tempat yang mudah terlihat juga. Untuk selanjutnya
adalah poster. Nah, poster biasanya dibuat dari kertas, sudah ditempelkan di tembok-tembok ya, atau tempat-tempat yang mudah terlihat. Ukurannya juga tidak terlalu besar, biasanya hanya sebesar kertas ukuran A3. Fungsinya untuk apa? Ini sama dengan media promosi yang lain, hanya saja poster umumnya lebih sering digunakan untuk mempromosikan event ya, atau misalnya pertunjukan apa ya misalnya ya, ataupun jasa. Nah, kita sudah mempelajari bentuk-bentuk promosi, macam-macam promosi. Akhirnya kita mempelajari apa yang menentukan atau faktor-faktor apa yang menentukan bentuk-bentuk promosi itu sendiri. Yang pertama, pastinya adalah dana. Jadi dana memegang peranan yang utama. Jumlah dana yang tersedia merupakan faktor penting. Perusahaan memiliki dana lebih besar, kegiatan promosinya juga akan lebih efektif di sini ya. Jadi dalam beberapa variabel dalam bauran promosi yang ada, pada umumnya personal selling merupakan kegiatan yang memerlukan dana yang lebih besar ya dalam kegiatan dibandingkan dengan bauran promosi yang lain. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang kurang kuat kondisi dananya, akan lebih baik mengadakan periklanan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sifat pasar. Di sini sifat pasar terbagi lagi. Yang pertama luas pasar, yaitu tergantung dari geografis wilayah yang akan kita masuki untuk menjual produk kita. Geografis sasaran perusahaan dalam menentukan kegiatan promosi tergantung pada luas pasar yang tersedia. Perusahaan mempunyai pasar lokal akan melakukan kegiatan promosi yang berbeda dengan perusahaan yang mempunyai cangkupan nasional maupun pasar yang internasional karena perbedaan luas pasar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada konsentrasi pasar, bisa mempengaruhi strategi promosi karena di sini jumlah potensial pembeli kan berbeda-beda, sehingga kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk menjual produknya antara satu kelompok konsumen dengan kelompok konsumen yang lain juga berbeda juga. Kemudian selanjutnya ada namanya macam-macam pembeli. Sasaran promosi yang dilakukan untuk mencari calon pembeli, apakah sasarannya ditujukan kepada pembeli industri ataukah konsumen rumah tangga. Jadi ada macam-macam pembeli atau konsumennya. Kemudian untuk selanjutnya yang pertama tadi dana, kemudian yang kedua ada namanya sifat pasar, dan yang ketiga ada jenis produk. Nah, di dalam jenis produk ini sangat mempengaruhi strategi promosi. Menurut Kotler, produk adalah apa saja yang ditawarkan dalam pasar untuk diperhatikan, kemudian dimiliki ataupun dikombinasikan sehingga bisa memuaskan keinginan dari si konsumen tersebut. Termasuk apa saja di sini? Bisa objek fisiknya, jasanya, tempatnya, maupun dari gagasan ataupun idenya. Untuk yang selanjutnya ada namanya siklus hidup produk. Jadi ada namanya dananya, harus tergantung dananya kan, harus punya dana yang besar, sifat pasarnya seperti apa, kemudian jenis produknya seperti apa yang mau dijual. Yang terakhir ada namanya siklus hidup produk. Jadi di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi promosi ini ada namanya siklus hidup produk. Di sini terbagi berbagai macam tahap. Yang pertama tentunya tahap pengenalan terhadap produk yang mau akan kita jual di sini. Di pada tahap ini promosi dilakukan dengan cara sales promotion dan advertising. Dengan demikian biaya yang digunakan dan dikeluarkan cukup besar, sedangkan apa yang diharapkan belum tercapai karena kita masih mengenalkan produk yang mau kita jual. Terus yang kedua ada tahap pertumbuhan. Setelah ada namanya tahap pengenalan, ada namanya tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan ini, produk sudah mulai dikenal oleh konsumen ataupun si pemakai barang, dan permintaan sudah mulai cenderung meningkat karena sudah mulai dikenal kan oleh konsumen. Promosi yang dilakukan adalah melanjutkan periklanan. Sedangkan sales promotionnya dapat dikurangi karena pembeli sudah mengenal produk tersebut sehingga rangsangan untuk membeli tidak diperlukan lagi. Untuk yang selanjutnya ada namanya tahap kedewasaan. Dalam tahap kedewasaan ini adalah puncak dari segala tahap, yaitu titik maksimal produk. Jadi kegiatan sales promotion dan advertising cenderung ditambah agar jumlah penjualan produksi tetap meningkat dalam tahap kedewasaan ini. Pada kondisi ini, konsumen telah banyak mengenal
berbagai merek produk sejenis, sehingga ada kemungkinan bisa menurun penjualan, sedangkan biaya pemasaran akan bertambah. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan produk dari produk pesaing atau saingan kita. Untuk terakhir ada namanya tahap kemunduran. Di dalam tahap kemunduran ini, perusahaan perlu membuat produk baru lagi atau memodifikasi produk yang sudah ada. Pada tahap ini penjualan lama sudah tidak stabil lagi di pasar ya. Hal ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan penjualan yang terus menurun karena sudah banyak pesaing di dalam tahap kemunduran ini. Perusahaan saingan telah menciptakan produk yang lebih baik dari yang sudah kita punya, sehingga semua promosi yang dilakukan dirasakan tidak memberikan keuntungan apa-apa. Jadi untuk materi promosi hari ini, menurut Ibu cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada berbagai macam pertanyaan, adik-adik sudah bisa buka di forum diskusi atau kirim di email yang sudah Ibu taruh di link ini ya, atau juga melalui grup kelas yang sudah kita bentuk sebelumnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.